Halo, jumpa lagi kita di Matematika Wajib kelas 11 untuk program linear di sesi yang kedua. Buat kalian yang belum mempelajari program linear di sesi yang pertama, kalian bisa membuka video di program linear sesi 1 di channel Sang Mutarobi. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, kita lanjut saja. Di program linear sesi kedua ini kita akan mempelajari tentang model matematika dan grafik solusinya. Setelah di video 1 kita mempelajari tentang bagaimana membuat model matematika, kita akan review lagi untuk bisa lebih baik ya membuat model matematika dan juga nanti ditambah dengan bagaimana membuat grafik solusinya ya. Nah, konsep yang perlu kita pahami di program linear adalah yang pertama, langkah-langkah penyelesaian sebuah permasalahan program linear. Yang pertama adalah itu berkaitan dengan buatlah tabel dari permasalahan tersebut. Nah, ini ada di video 1 ya. Kalian bisa gunakan salah satu dari dua ya, seperti ini. Nah, kalian bisa gunakan ini, bisa komponen ya, diisi komponen, kemudian ini adalah kolom variabel utama. Nah, selanjutnya di langkah kedua, susunlah informasi pada tabel ke dalam bentuk model matematika yang fungsi objektif dan fungsi kendala, syarat atau batasannya. Nah, di langkah kedua kita melakukan pembentukan model matematika. Kalian bisa pelajari juga di video yang pertama bagaimana membentuk model matematika baik fungsi objektif dan fungsi kendala dari permasalahan yang disodorkan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah setelah kita buat model matematika, maka kita diminta untuk mencari daerah solusi gabungan atau himpunan penyelesaian dari fungsi kendala pada diagram Cartesius. Jadi kita punya diagram, kemudian nanti di sini ada garis kendala ya. Ada fungsi kendala ya, kita berikan dalam bentuk garis. Kemudian dia akan menjadi sebuah pertidaksamaan seperti kemarin ya. Fungsi kendala itu merupakan sistem pertidaksamaan linear. Jadi nanti pasti ketemu dengan sebuah daerah yang diarsir. Apa ini daerah yang diarsir? Daerah yang diarsir ini merupakan daerah solusi gabungan atau himpunan penyelesaian dari permasalahan program linear itu sendiri. Nah, setelah kita dapat daerah solusi gabungan, maka lanjut ke langkah yang keempat. Di sini pasti ada titik-titiknya. Misalkan saya kasih nama, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, inilah A, B, dan C itu dikatakan sebagai titik-titik ekstrim. Maksudnya apa titik ekstrim? Titik ini merupakan titik yang dianggap sebagai solusi sementara ya. Karena kita belum tahu titik ekstrim manakah yang merupakan nilai paling optimum dari permasalahan yang ditanyakan. Tapi dia merupakan titik ekstrim ya. Jadi titik-titik yang sudah ada di daerah yang diarsir itu dikatakan sebagai titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini itu akan masuk kepada langkah terakhir, yaitu input titik ekstrim pada fungsi objektif sehingga diperoleh nilai optimum. Maksudnya A, B, dan C ini kan dia merupakan titik ya. Titik itu kan berupa apa? X, Y ya, berupa koordinat. Sedangkan yang namanya tadi fungsi objektif ya. Fungsi objektif itu kan fxy sama dengan ya ax plus by gini ya. Nah, misalkan kita punya 10x ditambah 15y misalkan. Maka kalau kita punya titik A ya, kita buat di sini tabelnya. Di sini x, y, di sini fx, y sama dengan 10x plus 15y. Nah, ini adalah langkah terakhir ya, tabel di bagian langkah kelima. Misalkan titik A-nya 0,8 gitu ya. B
ini titiknya 0,5 gitu ya, karena sama-sama di sumbu Y ya. Kemudian titik C ini misalkan 3,4 gitu ya. Nah, kita input ke sini. Nah, persoalan ini nanti tinggal kita lihat ya. Misalkan nih yang A X-nya 0, input ke X, Y-nya 8, input ke Y ya. Nah, berarti ini 0 ditambah berapa? 15 kali 8. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini 0 ya ditambah dengan 15 kali 5. Oke, kemudian yang berikutnya poin C, 3 kali 10 ditambah 4 kali 15. Oke. Nah, berarti jumlahnya 90. Kalau ini pertanyaannya ya, optimumnya adalah maksimum, maka maksimumnya itu berada pada titik A, yaitu pada saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 8. Nah, itu adalah cara pencarian di bagian terakhir ya. Bagian terakhir itu adalah langsung kepada jawaban ya, maunya seperti apa sesuai dengan permasalahan yang dibahas, apakah dia optimum maksimum atau optimum dalam kondisi yang minimum. Nah, berikutnya kita akan pelajari di bagian yang ketiga ya. Kalau lihat ini kita bagiannya sekarang ada di langkah ketiga ya. Nah, di langkah ketiga ini kita punya beberapa hal ya. Yang pertama, daerah solusi gabungan ya dari fungsi kendala itu kita bisa pertama kita pelajari dalam bentuk ya, kita ketahui dalam bentuk persamaan garis ya. Nah, nanti persamaan garis kita bisa mempelajari untuk garis X sama dengan A, kemudian Y sama dengan B, dan juga satu lagi itu yang paling penting adalah persamaan garis pada dua titik ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita dapat persamaan garis, kemudian kita juga harus mengetahui tentang bagaimana membuat pertidaksamaan ya. Membuat pertidaksamaan itu sebenarnya sangat mudah sekali ya, dengan lakukan uji titik ya. Nah, kemudian berikan daerah arsir. Nah, barulah pada langkah yang terakhir, yang ketiga, kita membuat daerah hasil gabungan. Nah, daerah hasil gabungan ini juga tidak boleh diremehkan, karena banyak juga yang salah membuat daerah hasil gabungannya. Nah, kita mulai saja dari yang pertama ya. Persamaan garis untuk X sama dengan A itu yang seperti apa ya. Nah, persamaan garis X sama dengan A, karena dia variabelnya adalah X, maka kita bisa melihat di dalam diagram Cartesius itu garis yang dia tegak lurus gitu ya. Misalkan di sini angka 1, berarti ini adalah X sama dengan 1. Kalau dia tegak lurusnya di angka 4, maka dia X sama dengan 4. Kalau dia tegak lurusnya ada di minus 2, berarti X-nya sama dengan minus 2 gitu ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya persamaan garis di Y sama dengan B. Nah, di Y sama dengan B ini juga sama seperti X. Nah, bentuknya itu dia berupa garis lurus yang membentang dari ya kiri ke kanan atau kanan ke kiri, atau dikatakan dia mendatar ya, atau horizontal. Kalau untuk X sama dengan A, dia bentuknya vertikal. Nah, misalkan kita punya di sini Y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2. Nah, ini dia adalah garis yang mendatar. Kemudian di sini misalkan Y sama dengan 5 ya, Y sama dengan 5. X-nya bagaimana? X-nya sama dengan 0. Kalau untuk X sama dengan A, maka Y-nya sama dengan 0. Demikian juga kalau kita punya di bagian bawah ya, di misalkan minus 6, berarti Y sama dengan minus 6. Nah, ini untuk dua garis ya, yang garisnya dia berupa X sama dengan A dengan Y sama dengan B. Bagaimana kalau misalkan atas dan bawah gitu ya?
Misalkan seperti ini, saya berikan sebuah arsiran. Kalau begini gimana ya? Dia ada area di antara 2 dan 5. Maka kalau dia dibuat seperti itu, maka kita bisa tuliskan Y ya seperti ini, lebih besar dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 5. Jadi areanya bergerak dari 2 sampai dengan 5. Ini adalah area. Nah, kalian bisa tuliskan seperti itu apabila menemukan soal-soal yang dalam bentuk seperti ini. X-nya bagaimana? Kalau yang X bisa nggak seperti area begitu? Oh, bisa saja. Misalkan areanya seperti ini, min 2 sampai dengan 1. Berarti kita bisa tuliskan juga. Berarti X-nya itu lebih besar dari minus 2 dan lebih kecil sama dengan 1. Bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang persamaan garis 2 titik. Nah, persamaan garis untuk yang 2 titik, kita punya beberapa rumus ya. Rumus yang pertama itu kita pakai rumus yang SMP, yaitu misalkan saya punya titik X1, Y1 ya. Kemudian titik yang kedua itu adalah X2, Y2. Nah, kemudian kita input ke dalam rumus X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu kalau yang kedua ini misalkan saya punya titik pertama A, B ya, kemudian titik kedua C, D. Nah, maka kita bisa buat seperti ini. Titik pertama ditulis di atas, titik kedua ditulis di bawah. Kita kasih tanda negatif, kemudian tarik tengah-tengah gini ya, sama dengan mulai A kurang C, A dikurang C, kemudian di sini kalinya itu adalah variabel Y ya, secara otomatis. Kemudian yang kedua B dikurang D kalikan dengan X ditambah dengan kalikan silang sekarang A kali D, kemudian dikurang B kali C ya. Nah, jadi di sini ada negatif untuk di dalam rumusnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk penyelesaian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu misalkan kita punya grafiknya seperti ini ya, ini X, di sini Y, dia menyentuh sumbu X dan menyentuh sumbu Y, di sini A, di sini B. Maka saya bisa lakukan A kali X ditambah B kali Y sama dengan A kali B ya, mudah ya. Kenapa mudah? Karena ini tinggal dikalikan saja nih, A ke X ya, kemudian B ke Y ya, kemudian A kali B nya dikalikan. Nah, dari tiga ini tinggal kalian sesuaikan mana yang bisa kalian terapkan di dalam soal. Yang pasti persamaan yang pertama itu merupakan persamaan yang sudah lama kita pakai. Nah, yang kedua mungkin baru buat kalian, yang ketiga ini apalagi ya. Nah, untuk itu kita coba ya mengerjakan soal misalkan seperti ini. Titik satunya itu adalah 2, minus 5 begitu ya. Dan berikutnya di sini 3,1. Nah, kita akan input ya bagaimana ketiganya bisa menghasilkan jawaban yang sama. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus yang pertama berarti X dikurang X1-nya 2 ya, per X2-nya berapa? X2-nya 3 dikurang 2 sama dengan, lanjut, Y min Y1. Y1-nya adalah minus 5 per ya, ini berikutnya adalah 1 dikurang minus 5. Nah, X min 2 per 1, ini Y plus 5 per 6. Oke, kita kalikan silang, berarti Y plus 5, ini X min 2 dikalikan 6. Nah, ini kita kalikan saja seperti ini. Berarti 6X min 12, ini Y plus 5. Oke, berarti pindahkan semua ke kanan ya. Kita buat 0 di kiri. Berarti 6X min Y min
12 min 5 ya, 5 pindah ruas ke kanan, berarti minus 17. Nah, ini adalah persamaan yang bisa kita gunakan, atau bisa juga ditulis 6x min y sama dengan 17, begini juga boleh ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu kita gunakan ini A, B gitu ya. Berarti 2 minus 5, kemudian 3 dengan 1, kasih tanda minus, sama dengan tengah-tengah ya. 2 dikurang 3 min 1 berarti min y. Min 5 min 1 berarti minus 6x. Kemudian kalikan silang ya. 2 kali 1, 2 min 5 kali 3 berarti min 15. Jangan lupa ini tanda minus itu memang sudah otomatis ya, sudah dirumus. Kemudian x-nya pindahkan ke kiri jadi positif, jadi 6x min y. Min dikali min jadi positif ya. 15 tambah 2 17. Oke, lebih cepat dari yang pertama. Nah, berikutnya kalau misalkan kita punya 2 min 5 3, min 1, bisa nggak menggunakan rumus yang ketiga? Nah, rumus yang ketiga itu apabila dia contohnya begini, misalkan saya punya 5, di sini punya 3 ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kan dia butuh di sini 0,5, di sini adalah 3,0. Kalau seperti ini, baru dia bisa digunakan ya. Kalau dia ada yang menyentuh sumbu x dan sumbu y. Kalau tidak ada yang menyentuh, maka dia tidak bisa digunakan, gitu ya. Kalau dia bisa, berarti 5 dikalikan x ya, 3 dikalikan y sama dengan 3 kali 5, 15. Nah, ini sangat cepat sekali kalau misalnya kita pakai yang ketiga. Tapi dia memang punya syarat kalau titiknya itu memang dia satu menyentuh sumbu x, kemudian yang satu lagi menyentuh sumbu y, itu wajib ya. Makanya kalian harus hafalkan antara yang satu atau dua atau juga tiga. Nah, karena tiga ini bisa mempermudah, tapi kalau lupa ya dia bisa mempersulit ya. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah bagaimana kita paham tentang pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, di pertidaksamaan bagaimana kita membuat daerah hasilnya, melakukan uji dan sebagainya. Nah, kalau kita gunakan ya, misalkan gini. Saya punya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, begini ya pertidaksamaannya, atau fungsi kendala seperti ini. Nah, ini kalau kita gambarkan pertidaksamaan itu, kita tarik garisnya ya, buatkan dahulu untuk diagram kartesiusnya seperti ini. Nah, jika kalian ingin mudah ya membuatnya, berarti kalau x sama dengan 0 ya, kita buat saja x sama dengan 0, maka y-nya berapa? Berarti 12 bagi 3 ya. 12 bagi 3 itu 4. Kalau y sama dengan 0, maka x-nya berapa? Berarti 12 bagi 2 itu 6. Berarti tinggal pasang x-nya 6, y-nya 4. Tarik garis. Oke. Nah, kemudian daerahnya ini kurang dari sama dengan. Bagaimana melakukannya? Seperti tadi sudah saya sampaikan, harus dilakukan uji titik ya. Uji titik di mana? Salah satu area saja ya. Salah satu area. Mau area yang di atas ataupun area yang di bawah. Maksud di atas tuh di sebelah kanan dari garis gitu ya, yang ini. Nah, atau yang satu lagi kita pakai yang di sampingnya, di sebelah kiri di sini gitu. Nah, mau yang mana juga silahkan. Nah, misalkan kita gunakan saat ini yang di atas ya, yang area kuning ini. Nah, misalkan kita ambil titik y-nya, berarti titik 5 masuk ya. Kemudian sama titik 7 gitu ya. Jadi 5,7 titiknya yang kita uji, 5,7. Nah, uji titiknya berarti 5-nya masuk ke sana, 2 kalikan 5 ditambah 3 kali 7 ya. 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 7 21, berarti 31. Nah, apa hubungan 31 dengan 12 ya?
31 ini ternyata lebih besar dari sama dengan 12 ya. Nah, karena dia lebih besar, kita mungkin bisa mengambil satu titik ya di daerah biru ya. Di sini misalkan 1,1 ya, 1,1 berarti 1,1 berarti 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. Nah, ini 2 tambah 3 berarti ini jawabannya 5. 5 hubungan dengan 12 gimana? 5 ini kan lebih kecil dari 12. Berarti ini yang benar. Ya, berarti areanya itu bukan di area kuning, tapi areanya adalah di area biru. Jadi kalau kita gambarkan ini lagi ya, maka dia bentuknya akan seperti ini. Di sini 4, di sini 6. Kemudian areanya itu kita berikan arsiran ke sini ya. Nah, ini arsirannya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau kita punya double ya, ini kan baru satu ya pertidaksamaannya. Nah, kalau kita punya double, triple, 2, 3 pertidaksamaan ya, kemudian kita ingin cari ya daerah gabungannya. Misalkan kita punya sama saja deh, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Kemudian satu lagi itu adalah x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti kalau kita gambar, berarti kita buat seperti ini. X ini Y tadi sudah ya, pertama ini 6, ini 4. Nah, kemudian area yang pertama itu areanya berada di sebelah bawah ya, ke arah mana? Ke arah mendekati 0,0 gini. Nah, kemudian kita cari untuk garis yang kedua. Nah, garis yang kedua itu kita punya x plus 2y, berarti kita tuliskan sama seperti tadi. Kalau x sama dengan 0 berarti y nya kan 6 bagi 2, berarti y nya 3. Kemudian kalau y sama dengan 0 berarti x nya itu sama dengan 6. Nah, kita pasang x nya 6 berarti x nya sama ya, 6, kemudian y nya 3 seperti ini ya. Nah, oke, ini 3 di sini. Nah, kemudian kita cek areanya. Areanya sama seperti tadi ya. Cara mengeceknya dengan uji titik. Nah, kita ambil misalkan areanya yang ke bawah. Ini misalkan ada 0,0, bisa 1,1 ya. Misalkan 0,0. 0,0 itu yang mana? Berarti 0 masuk ke 0 ditambah 2 dikalikan 0 ya. Berarti jawabannya 0. 0 itu hubungan dengan 6 apa? Kurang dari sama dengan. Kalau 1,1 bagaimana? Berarti 1 ditambah 2 kali 1, berarti jumlahnya adalah 3. Hubungan dengan 6 juga kurang dari sama dengan ya. Berarti memang jawabannya untuk area yang kedua itu dia betul ya. Dia areanya ada di bawah. Berarti dia memiliki dua area. Oke. Nah, kalau di dalam program linear kita kan punya, masih ingat kita punya syarat otomatis x lebih besar dari sama dengan 0 dengan y lebih besar dari sama dengan 0 gini ya. Nah, maka kalau begitu area yang dia terbatas itu adalah di kuadran satu ini saja ya, di kuadran ini saja, dia nggak pergi kemana-mana. Makanya jawabannya kalau dari dua gabungan ini, maka jawabannya adalah yang bagian kecil yang di sini. Ini adalah daerah gabungannya. Nah, kita coba lihat di soalnya agar lebih memahaminya ya. Nah, untuk itu silahkan kalian like dan subscribe dulu untuk channel Sang Utarobinya, untuk kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Sampai jumpa, salam brilian.